Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Audrey Fernando Christian dari kelas 12 Teknik 1 yang merupakan murid dari SMA Negeri 18 Kota Bekasi akan menjelaskan masa pemerintahan B.J. Habibie yang dimana untuk memenuhi tugas praktek pelajaran sejarah. Sebelum masuk ke materi masa pemerintahan B.J. Habibie, alangkah baiknya kita mengenal lebih sosok B.J. Habibie itu sendiri. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Awi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowarjojo. Beliau lahir tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan, dan meninggal pada 11 September 2019. Habibie mengenyam pendidikan selama 10 tahun di RWTH Aachen, Jerman, dengan jurusan Teknik Penerbangan Spesialisasi Konstruksi Pesawat Terbang. Ia berhasil menciptakan pesawat N250 Gatot Kaca. Sebelum menjabat sebagai presiden, B.J. Habibie menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi atau yang disebut dengan Menristek sejak tahun 1978 hingga 1998. Lalu pada 14 Maret 1998, B.J. Habibie terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang selanjutnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden ketiga Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Dan ia merupakan presiden dengan masa jabatan terpendek. B.J. Habibie menjabat sebagai presiden yang ditemani oleh istrinya, yakni Ibu Ainun, yang memiliki nama lengkap Hasri Ainun Besari. Mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ilham Akbar Habibie dan juga Tarek Kemal Habibie. Selanjutnya adalah awal masa pemerintahan B.J. Habibie. Awal masa pula kepemimpinan B.J. Habibie tercermin dari pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini dibentuk sebagai akibat dari mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya pada Kabinet Pembangunan 7. Pada waktu itu, banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia. Salah satu masalah terbesarnya adalah krisis moneter 1998 dan berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia. Akibat permasalahan tersebut, masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, meminta Presiden Soeharto untuk turun dari kursi jabatannya. Posisi tersebut kemudian digantikan oleh B.J. Habibie atas mandat dari Soeharto sendiri. Dengan demikian, beliau menjadi Presiden Indonesia yang memulai jabatannya dengan pembentukan kabinet baru, yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan. Selanjutnya ada program kerja B.J. Habibie. Dalam masa pemerintahannya, B.J. Habibie menyusun beberapa program kerja, yaitu yang pertama ada dalam bidang politik. Beliau memperbarui undang-undang untuk meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik di negara Indonesia, yang sebagaimana diamanatkan dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang kedua, dalam bidang hukum. Beliau meninjau kembali undang-undang subversi. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Beliau juga mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Untuk materi selanjutnya itu adalah masa pemerintahan B.J. Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie dimulai pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Masa pemerintahannya dianggap sebagai masa transisi yang penuh dengan tekanan reformasi. Kurangnya dukungan dari komunitas politik membuat pemerintahannya menghadapi berbagai praktik kekerasan, disintegrasi sosial, dan rapuhnya legitimasi. Meskipun banyak menerima tekanan, pemerintahan Habibie dinilai cukup baik. Selama 17 bulan masa jabatannya, ia menjamin masyarakat yang demokratis dan juga terbuka. Beliau juga menerapkan beberapa kebijakan, yaitu kebebasan pers, pemilu multipartai, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu prestasi beliau juga yang dapat dibanggakan adalah menurunnya nilai dolar AS dari 15.000 menjadi 10.000. Namun, masa pemerintahannya juga diwarnai oleh peristiwa penting, yaitu lepasnya Timor Timur.
Peristiwa lepas Timor Timur ini diawali dengan munculnya referendum pada 30 Agustus 1999. Peristiwa ini menimbulkan kerusuhan yang tidak terkendali, hingga akhirnya B.J. Habibie mengizinkan Pasukan Perdamaian PBB untuk mendamaikan situasi di Timor Timur. Lalu yang terakhir ada di mana akhir masa pemerintahan B.J. Habibie itu sendiri. Berakhirnya Kabinet Reformasi Pembangunan terjadi karena masyarakat menduga bahwa naiknya B.J. Habibie sebagai presiden merupakan bentuk kelanjutan dari rezim Orde Baru. Meskipun demikian, pada masa pemerintahannya Indonesia berhasil keluar dari krisis moneter 1998. Setelah B.J. Habibie menjabat sebagai presiden, presiden selanjutnya akan dijabat oleh Abdurrahman Wahid yang akrab disapa dengan Gus Dur, yang kemudian membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie yang merupakan presiden ketiga Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau mengenyam pendidikan di Jerman selama 10 tahun, menjabat sebagai Menristek selama 20 tahun, wakil presiden selama 2 bulan 7 hari, dan presiden selama 1 tahun 5 bulan. Awal proses pemerintahannya ditandai dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Program kerja B.J. Habibie meliputi pembaruan undang-undang, peninjauan undang-undang subversi, dan percepatan penghapusan praktik monopoli. Peristiwa penting pada masa pemerintahannya adalah lepasnya Timor Timur dan Indonesia berhasil keluar dari krisis moneter 1998. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai masa pemerintahan B.J. Habibie. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.